dalam setiap perkara. Dengan coaching kita bergandengan tangan. Om Swastiastu. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Badung akan mendemonstrasikan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Ara, saya Okta, dan saya Eva. Selamat menyaksikan. Dengan coaching kita bisa lebih jauh menyebarkan cahaya untuk negeri. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Bu Eva. Selamat pagi Bu Ara dan Bu Okta. Selamat pagi, Bu Eva. Terima kasih ya sudah hadir dalam sesi coaching kali ini. Nah, saya Bu Eva akan bertindak sebagai pengamat. Dalam sesi ini Bu Ara akan berperan sebagai coach dan Bu Okta akan berperan sebagai coaching. Iya. Sebelum kita mulai, saya ingin menginformasikan bahwa sesi ini akan direkam untuk keperluan pembelajaran. Ya, apakah sudah tidak ada masalah bagi Bu Ara dan Bu Okta? Siap. Tidak ada masalah ya, Bu Okta? Oke. Ya. Baik, terima kasih atas persetujuan dari Bu Ara dan Bu Okta. Sebelum memulai sesi coaching ini, mari kita berdiskusi sebentar ya, Bu Ara, mengenai rubrik penilaian percakapan coaching. Nah, saya akan mengamati 3 aspek utama dalam percakapan coaching nanti. Yang pertama itu mendengarkan aktif. Coach mendengarkan tanpa judgement, asumsi atau asosiasi, serta mampu menangkap emosi dan inti dari permasalahan coaching. Yang kedua, pertanyaan berbobot. Pertanyaan terbuka yang diajukan berasal dari hasil mendengarkan aktif dan membantu coaching mengeksplorasi pemikirannya. Dan yang ketiga, memberdayakan coaching. Coach mendorong coaching untuk menemukan solusi sendiri serta membuat rencana aksi yang spesifik dan realistik. Nah, apakah Bu Ara sudah memahami poin-poin tersebut? Sudah, Bu Eva. Oke, baik ya. Selanjutnya dari 3 kompetensi inti coaching yaitu presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kompetensi mana nih yang ingin Bu Ara fokuskan dan kembangkan dalam sesi coaching ini? Sebenarnya yang ingin saya fokuskan itu sebenarnya di mendengarkan aktif ya Bu ya. Jadi saya merasa mendengarkan secara mendalam itu nantinya akan membantu saya untuk memahami permasalahan yang dihadapi oleh coach saya nantinya. Jadi ketika ada masalah, jadi memungkinkan saya mengembangkan presence dan mengajukan pertanyaan yang berbobot nantinya kepada coach saya, begitu Bu Eva. Oke, bagus sekali ya. Jadi fokusnya yang utama adalah mendengarkan aktif, namun juga memperhatikan aspek lain ya, seperti presence atau kehadiran penuh dan pertanyaan berbobot. Nah, kompetensi mana nih yang secara spesifik akan ingin Ibu diobservasi yang mana? Kompetensi yang mana yang spesifik? Sepertinya yang ingin saya diobservasi itu utamanya adalah bagaimana cara kita mengajukan pertanyaan yang berbobot. Begitu Bu Eva. Oke, baik. Dan terakhir, apa nih indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Ibu capai dalam sesi coaching ini nanti? Iya, tentunya di sini saya berharap bisa mengajukan pertanyaan yang menggunakan kata kunci yang muncul dari mendengarkan coach secara aktif. Kemudian saya juga akan berusaha membuat coach untuk merenungkan permasalahan yang coach sedang hadapi, begitu Bu Eva. Kemudian juga pertanyaan yang terbuka, yang eksploratif, sehingga nanti di sini coach itu akan berpikir secara mendalam sebelum coach menjawab. Jadi coach akan berusaha menemukan pendapatnya sebelum coach menjawab. Kemudian diajukan saat yang tepat, begitu Bu Eva. Tentunya dengan jeda ya, dengan jeda yang cukup dan juga dengan penuh rasa. Mungkin seperti itu Bu Eva. Oke, sangat baik sekali ya Bu Ara. Jadi kita akan fokus pada
mengajukan pertanyaan berbobot Iya, betul. dan melihat bagaimana proses tersebut berlangsung. Iya. Oke, silakan Bu Ara dan Bu Okta memulai sesi coaching ini dan saya akan melakukan observasi. Baik. Ya, silakan. Baik. Selamat siang Bu Ara. Halo Bu Okta, selamat siang. Bagaimana Bu Okta? Baik Bu Ara, bolehkah saya minta waktunya sebentar ya Bu ya? Tidak terlalu lama, mungkin sekitar 10-15 menit Bu Ara. Oh, tentu boleh Bu Okta. Kira-kira nih ada masalah apa ya Bu Okta ya? Begini Bu Ara, saya mau berdiskusi sebentar terkait dengan masalah yang saya hadapi Bu Ara, sehingga itu menjadi sangat mengganjal di pikiran saya. Gitu. Baik, kira-kira masalah apa ya yang sedang Bu Okta hadapi sehingga mengganggu pikiran Bu Okta? Begini Bu Ara, saya bingung Bu harus melakukan apa dan bagaimana. Saya sedang menghadapi masalah dengan salah satu siswa saya Bu, di mana siswa tersebut selalu saja menangis ketika datang terlambat, ketika dia bukunya tertinggal di rumah Bu. Jadi intinya anak tersebut kurang disiplin dalam mengikuti keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama sebelumnya, sehingga ini sangat berpengaruh pada proses pembelajarannya di kelas. Oh, jadi begitu ya Bu Okta ya. Jadi yang saya tangkap di sini Bu Okta sedang kebingungan dengan sikap salah satu murid Ibu ya. Benar. Yang sering menangis gitu ya Bu Okta ya ketika datang terlambat ke sekolah, kemudian juga kurang disiplin dalam mengikuti keyakinan di kelas Ibu. Betul begitu Bu Okta ya? Benar sekali Bu. Nah, kalau begitu dengan adanya permasalahan ini apa nih kira-kira yang ingin Bu Okta capai terkait dengan siswa tersebut? Baik Ibu, jadi saya ingin siswa tersebut menjadi lebih disiplin Bu Ara, datang ke sekolahnya tepat waktu, lalu juga mengikuti keyakinan kelas yang telah disepakati sebelumnya tanpa dia harus menangis terlebih dahulu Bu, dan juga tanpa harus banyak diberi peringatan tentunya. Oh begitu. Jadi apa nih menurut Bu Okta kira-kira yang menjadi tantangan dalam menghadapi masalah kedisiplinan itu? Kalau menurut saya ya Bu Araya, saya kurang bisa mengambil atau memahami penyebab dari keterlambatan siswa tersebut Bu. Mungkin ada masalah di rumah yang saya tidak tahu yang menyebabkan siswa tersebut menjadi kurang termotivasi di sekolah Bu, sehingga dia mudah sekali untuk menangis. Oke. Jadi menurut Bu Okta dalam permasalahan tersebut yang setelah Bu Okta identifikasi nih, kira-kira dari skala 1 sampai 10 nih Bu Okta, kira-kira dalam menghadapi anak tersebut Bu Okta ini sekarang ada di posisi keberapa kira-kira? Jika menggunakan skala untuk saat ini Bu, mungkin posisi saya ada di posisi 5 ya Bu Araya, karena kemarin juga saya sudah berusaha menasehati siswa tersebut Ibu untuk mengikuti keyakinan kelas yang telah disepakati. Baik, berarti di sini yang saya tangkap Bu Okta belum memahami ya Bu ya penyebab kurangnya disiplin anak tersebut, kenapa anak tersebut sering menangis ya. Jadi Bu Okta sedang bingung bagaimana cara menangani siswa tersebut begitu ya Bu ya. Benar sekali. Jadi kira-kira nih rencana apa sih yang nanti kira-kira Ibu akan ambil supaya bisa menjadikan siswa tersebut itu menjadi lebih disiplin lagi, kemudian tidak datang terlambat lagi, dan tentunya yang paling penting tidak menangis lagi Bu ya di sekolah, kira-kira apa nih? Mungkin saya akan mencoba untuk berbicara langsung Ibu dengan siswa tersebut secara personal, berdua dengan siswanya itu dari hati ke hati. Lalu saya juga berusaha untuk mencari tahu apa sih yang menjadi penyebab atau permasalahan dari siswa tersebut Bu. Kemudian saya juga akan melakukan segitiga restitusi ya Bu, dengan cara berkomunikasi dengan anak tersebut Ibu di luar jam pelajaran. Nah mungkin di waktu istirahat saya lakukan segitiga restitusinya. Saya ingin tahu Ibu, kalau dari sudut pandang siswa tersebut, kenapa sih dia sering terlambat, lalu selalu saja menangis dan kurang dapat untuk mengikuti keyakinan kelas yang telah disepakati. Wah, menarik sekali ya Bu ya segitiga restitusi ya. Kira-kira kalau selain segitiga restitusi,
apakah ada hal lain nggak Bu Okta? Apalagi ya Bu ya, mungkin berkolaborasi ya Bu ya. Jadi saya akan berkolaborasi dengan guru mata pelajaran lainnya Ibu yang mengajar di kelas 1 juga di saat jam pelajarannya untuk memantau perkembangan dari siswa tersebut dan juga bekerja sama untuk mendorong agar siswa tersebut bisa keluar dari permasalahannya. Ya, bagus ya Bu Okta ya. Kira-kira nih Bu Okta, selain restitusi dan berkolaborasi dengan guru mapel, kira-kira selain itu ada lagi nggak Bu Okta? Jika anak tersebut masih tidak bisa keluar dari masalahnya Ibu, maka saya akan berkoordinasi dengan orang tuanya Ibu. Jadi saya akan bekerja sama dengan orang tuanya agar kami bersama dapat membantu anaknya supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Baik. Baik ya Bu Okta ya, berarti dari yang Bu Okta katakan tadi saya menangkap ada tiga rencana Bu Okta untuk mengatasi permasalahan siswa tersebut. Nah yang pertama, yang tadi yang saya amati itu adalah melakukan segitiga restitusi ya Bu ya. Kemudian yang kedua itu adalah berkolaborasi dengan guru mapel yang mengajar di kelas tersebut. Kemudian yang ketiga, jika ada tidak ada perubahan baru nanti akan berkolaborasi dengan orang tua, bekerja sama dengan orang tua seperti itu ya Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu Okta dari ketiga solusi tersebut, kira-kira menurut Bu Okta mana nih yang bisa segera kita lakukan gitu? Kalau menurut saya ya Bu Araya, jadi yang paling bisa segera dilakukan itu adalah saya akan mencoba untuk berbicara langsung Bu Ara dengan siswa tersebut dan juga berbicaranya pastinya dari hati ke hati ya Bu ya, untuk mencari tahu apa sih yang menjadi permasalahannya. Kemudian saya juga akan melakukan segitiga restitusi Bu dengan cara berkomunikasi dan mencari tahu dari sudut pandangnya kenapa sih si siswa tersebut selalu saja terlambat dan mudah sekali untuk menangis Ibu. Betul. Wah, benar sekali ya Bu ya. Saya sebenarnya di sini setuju sekali dengan solusi yang Bu Okta tawarkan. Nah, saya berharap semoga rencana Ibu ini ya Bu ya sesuai dengan rencananya ya. Iya Ibu. Nah Bu Okta, ngomong-ngomong nih kita sudah sampai di ujung percakapan nih Bu Okta ya. Nah di titik ini kira-kira Bu Okta apa nih yang Ibu dapatkan setelah kita melakukan percakapan ini? Jadi Bu, saya di sini sangat mendapatkan banyak sekali dukungan ya Ibu dari Ibu, lalu juga saya mendapatkan ide-ide yang bisa saya lakukan nanti Bu terhadap siswa tersebut Ibu, yang pastinya itu akan saya lakukan secara kolaborasi. Begitu, baik. Nah, kalau begitu setelah percakapan hari ini gimana nih perasaannya Bu Okta? Apa sudah lega gitu Bu? Tentunya perasaan saya sangat lega sekali ya Bu Araya. Jadi saya juga merasa sudah tercerahkan Ibu berkat berdiskusi dengan Bu Ara. Jadi juga saya punya rencana bagaimana dan apa yang akan dilakukan ke depannya. Wah, bagus ya. Saya jadi penasaran nih, kira-kira seperti apa ya nanti hasilnya Bu Okta ya. Mudah-mudahan nanti anaknya tersebut udah nggak nangis lagi ya, udah tidak terlambat lagi ke sekolah. Nah, oleh karena itu Bu Okta kira-kira gimana nih seandainya kalau minggu depan kita ngobrol lagi buat ngobrolin masalah tersebut. Soalnya saya penasaran nih nanti gimana hasilnya seperti itu. Baik Ibu, saya selalu siap Ibu, karena kebetulan juga saya ingin ini menjadi keberlanjutan yang positif ya Bu ya. Jadi dengan senang hati saya akan menceritakan pengalaman saya Ibu dalam menuntun siswa tersebut agar dia dapat keluar dari permasalahannya Ibu. Baik, ya terima kasih ya Bu Okta ya udah ngobrol-ngobrol hari ini. Saya tunggu minggu depan ya Bu Okta ya. Baik Ibu, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan Ibu. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Ara dan Bu Okta atas sesi coaching yang produktif tadi. Nah, kita akan masuk ke tahap refleksi ya untuk Bu Ara. Nah, menurut Bu Ara, apa yang sudah Ibu lakukan dengan baik terkait indikator ketercapaian yang telah ditetapkan tadi, Bu?
Saya rasa Bu Eva, saya tadi sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot ya dengan Bu Okta. Kemudian saya juga menggunakan kata-kata kunci yang saya dapat saat mendengarkan kunci saya Bu Okta saat meluapkan permasalahannya. Di sana kata kuncinya itu saya melihat ada segitiga restitusi tadi, kemudian ada berkolaborasi dengan guru dan dengan orang tua. Jadi di sana saya juga memberikan ruang kepada Ibu Okta untuk menggali pikirannya untuk berpikir sebelum Bu Okta menjawab seperti itu. Bu Eva. Oke, bagus sekali ya. Saya sangat setuju. Nah, pertanyaan yang Ibu ajukan mendorong Bu Okta untuk berpikir lebih dalam ya. Jadi pertanyaan terbuka yang Ibu ajukan juga membuat Bu Okta mengembangkan idenya lebih lanjut. Iya, betul. Ya. Nah, sekarang Bu Okta, bagaimana perasaan Ibu selama sesi coaching tadi? Baik Ibu, jika dari saya sangat merasa didengar sekali oleh Ibu Ara, dan juga pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Ara kepada saya, itu membuat saya menjadi berpikir lebih jauh ke depan lagi Bu, terkait dengan solusi yang bisa saya ambil. Oke, bagus sekali. Terima kasih ya Bu Okta. Nah, untuk Bu Ara kembali, kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan lebih lanjut, Ibu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih lanjut itu mungkin ini ya Bu ya, tentang presence ya. Jadi saya melakukan hal tersebut agar nantinya saya lebih bisa membaca situasi dan emosi dari coach saya dengan lebih baik, begitu Bu Eva. Iya, bagus sekali ya Ibu. Kehadiran penuh atau presence menjadi harapan Ibu agar lebih bisa dikembangkan lagi ya. Ya, betul. Oke, baiklah. Saya berharap proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu agar ketika menerapkan percakapan coaching ini nantinya bisa mendapatkan hasil sesuai dengan harapan, tentunya dengan tetap menggunakan alur tirta ya Bu ya dalam proses percakapan coachingnya. Nah, suatu proses yang sangat luar biasa sekali. Semoga bisa berdampak bagus untuk Ibu ke depannya. Terima kasih banyak Bu Ara dan Bu Okta atas partisipasinya. Kita akhiri sesi ini dengan Parma Santi. Om Santi Santi Santi. Santi. Om.